Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf, serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh mungkin sapa saudara-saudari yang duduk di sebelah kiri dan sebelah kanannya dengan ucapan selamat tahun baru dengan senyuman yang tulus dan manis. Puji Tuhan. Baik, bagaimana perayaan tahun barunya tadi malam? Tidur jam berapa? Jam 3 subuh? Hari ini kita memulai hari yang baru, hari pertama dalam tahun yang baru. Pertanyaan bagaimana kita mempersiapkan diri kita di tahun yang baru ini. Nah, gereja mau mengajak kita untuk melihat dan mengambil contoh dari teladan seorang yang kita rayakan pada hari ini. Jadi enggak tanggung-tanggung, Allah memberikan kepada kita seseorang sebagai contoh bagaimana kita bisa menjalani tahun yang baru ini. Allah memberikan kepada kita bundanya sendiri, Bunda Maria. Nah sekarang kita enggak sibuk-sibuk mencari siapa yang bisa menjadi contoh atau teman dalam perjalanan kita 1 tahun ke depan ini. Bagaimana kita bisa meniti perjalanan kita di 1 tahun yang baru ini. Kita akan berjalan bersama Bunda Maria. Nah, bersama dengan Bunda Maria, kita mau merefleksikan bagaimana kita bisa menghidupi menjalani 1 tahun ke depan ini. 3 hal penting yang kita bisa pelajari dari Bunda Maria. Yang pertama, kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, apa yang dilakukan oleh Bunda Maria. Menyimpan segala sesuatunya di dalam hati dan merenungkannya. Hati. Mungkin pertanyaan yang paling penting yang harus kita tanyakan di awal permulaan tahun yang baru ini adalah, apa sih isi hati Anda? Apa sih isi hati saya? Mengapa? Karena pertanyaan ini berbicara tentang prioritas. Ada apa di dalam hati Anda? Mungkin 1 tahun yang lalu, tahun 2022, kehidupan mungkin sangat membingungkan. Banyak sekali masalah, banyak sekali problema yang membingungkan. Pengalaman-pengalaman pahit, mungkin keputusan hidup kita ini salah. Salah atur waktu, salah atur uang, salah mengambil keputusan, salah prioritas. Mengapa? Kemungkinan isi hatinya, di dalam hati kita mungkin ada yang salah. Nah, di tahun yang baru ini, kita mau memeriksa hati kita. Ada apakah, ada siapakah di dalam hati kita ini?
Nah, kalau isi hati kita ini salah, maka prioritasnya pun salah. Kita akan memberikan seluruh energi, fokus kita, tenaga kita terhadap satu hal yang salah. Nah, Bunda Maria, kalau kita pengen tahu apa isi hatinya, jawabannya jelas. Ketika Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel akan suatu berita yang sangat menakjubkan dan membingungkan, mengherankan, Maria, seorang gadis muda, harus mengandung dan dari Roh Kudus. Ini kabar yang seperti apa ini? Sangat mengherankan. Masih muda, masih punya tunangan, belum menikah secara resmi, tapi harus mengandung. Bukan dari tunangannya, bukan dari calon suaminya, tapi dari Roh Kudus. Ini maksudnya apa? Membingungkan. Tetapi kita lihat apa isi hati Bunda Maria. Tahu jawabannya Bunda Maria? Fiat mihi secundum verbum tuum. Artinya apa, Romo? Ada yang tahu artinya apa di sini? Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi meskipun membingungkan, meskipun mengejutkan, meskipun mengherankan, Maria hatinya terbuka. Terbuka akan rencana Allah. Dan kita tahu isi hati Bunda Maria, Allah sendiri. Nah, pertanyaannya, apa yang Anda cari dalam hidup ini? Apa prioritas Anda? Apa isi hati Anda? Kalau Anda memilih hal yang lain, Allah hanya bagian dari salah satu prioritas Anda, maka kehidupan akan menjadi kacau. Semakin mengejutkan, semakin mengherankan, semakin membingungkan. Tetapi apabila kita sama seperti Bunda Maria, hatinya terbuka, menyambut Allah, rencana Allah dalam hidupnya, dan hatinya jelas, prioritasnya jelas, Allah itu sendiri, maka perjalanan hidupnya pun akan jelas. Bukan kebingungan, bukan keheranan, bukan kejutan-kejutan, tapi rencana Allah. Allah lah yang akan membimbing perjalanan Maria. Dan apabila kita memiliki isi hati yang seperti itu, apabila prioritas kita dalam satu tahun ke depan ini adalah Allah, percayalah sama seperti Bunda Maria, Allah akan mendampingi perjalanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian 1 tahun ke depan ini. Apa yang Anda cari dalam hidup ini? Apa prioritas Anda? Pertama, isi hati, prioritas. Kedua, Maria merenungkannya di dalam hatinya. Merenung. Mungkin satu hal yang kita bisa pelajari selama pandemi ini adalah pentingnya kita untuk istirahat. Istirahat. Bahasa Inggrisnya take a break, ngerem dulu. Mungkin sebelum pandemi kehidupan kita ini begitu cepat. Kita disibukkan dengan pekerjaan kita disibukkan dengan bisnis kita disibukkan dengan segala cita-cita kita, karir kita dan sebagainya. Kita lupa waktu, kita lupa istri, kita lupa suami, kita lupa anak-anak. Lupa prioritas kita. Waktu berjalan begitu cepat. Lupa kesehatan. Sering jatuh sakit karena lupa istirahat. Karena pandemi, kita direm. Berhenti dulu. Belajar istirahat dulu. Nah, dalam perjalanan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, istirahat itu penting dan istirahat itu bagian dari perjalanan. Sekali lagi saya katakan, istirahat itu bagian dari perjalanan. Jadi nggak salah kalau kita ini capek istirahat. Contohnya, kalau teman-teman Bapak Ibu masuk mengunjungi suatu galeri,
lukisan-lukisan, mungkin ada puluhan, mungkin 20-an masuk ke galeri itu, ada exhibit, ya mungkin kalau kita hanya jalan sepintas gitu sekali lewat, ya lukisannya bagus-bagus. Tapi akan begitu bagus dan kita akan bisa menikmati dan menghargai setiap detail dari lukisan itu apabila kita dari satu lukisan kita berhenti sejenak. Kita nikmati, kita lihat detail-detailnya. Oh seperti ini, oh maksudnya seperti ini, oh ada goresan-goresan seperti ini. Sama seperti misalnya di perhentian, di Jalan Salib ini ada 14 perhentian. Tujuan mengapa kita ada perhentian, yaitu supaya kita bisa memaknai dan menghargai bahwa setiap peristiwa dari Jalan Salib itu Tuhan mencintai kita. Dalam setiap peristiwa hidup kita, bagaimana kita memaknainya? Peristiwa jatuh, peristiwa duka, peristiwa bangun, peristiwa gembira. Setiap peristiwa Anda dalam hidup Anda, Tuhan juga hadir di situ. Jadi jangan lewatkan. Istirahat, berhenti sejenak. Dan ketika Anda istirahat, berhenti sejenak, apa yang harus Anda lakukan? Merenung, berdoa. Nah, kalau misalnya 1 tahun yang lalu perjalanan hidup begitu cepat, kita kan mencoba untuk bangun kembali nih karena pandemi, jatuh. Jadi semangatnya pengen terus gitu, ngebut, ngegas. Istirahat. Dalam istirahat merenung. Dalam perenungan berdoa. Santo Agustinus berkata, jiwa kita ini akan capek, akan lelah apabila kita ini tidak beristirahat di dalam Allah. Jiwa kita ini akan tenang apabila kita beristirahat di dalam Allah. Karena yang kita cari adalah sesuatu yang kekal. Kita akan capek apabila yang kita temukan adalah hal-hal lain yang binasa. Tetapi apabila kita meletakkan hati kita, tujuan kita pada Tuhan, beristirahat di dalam Tuhan, dalam doa, dalam keluarga, jiwa kita akan tenang. Jiwa kita akan tenang. Pertanyaannya, kalau Anda capek, Anda istirahat di mana? Di keluarga, bersama Tuhan, atau di tempat yang lain? Isi hati, istirahat. Ketiga, Bunda Maria yang kita rayakan pada hari ini adalah Bunda Allah. Tetapi juga Bunda Maria yang kita rayakan hari ini adalah Bunda Gereja, Bunda kita semua. Puji Tuhan, Bunda Maria menjadi Bunda saya dan Bunda Anda. Mengapa? Bunda Maria tahu isi hatinya. Bunda Maria mengerti bagaimana cara berhenti sejenak, merenungkan segala peristiwa dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi kepada Bunda Maria dengan memiliki sifat yang seperti ini, dengan memiliki sikap yang seperti ini. Tahu prioritas hidupnya, tahu isi hatinya, fiat mihi secundum verbum tuum. Tahu di mana ia harus beristirahat, merenungkan segala peristiwa dalam hidupnya, berhenti sejenak. Apa yang terjadi kepada Bunda Maria? Saya ambil contoh. Satu peristiwa penting. Pernikahan di Kana. Pernikahan di Kana. Apa yang terjadi kepada Bunda Maria? Bunda Maria menjadi perantara bagi kita. Jadi bukan hanya Bunda Maria yang diuntungkan, tetapi kita juga. Bunda Maria menerima berkat dan kita pun menerima berkat. Nah, kita ingat di pernikahan di Kana apa yang Bunda Maria lakukan. Ini penting sekali. Ini peran penting Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Bunda Anda dan Bunda saya. Kita ingat di pernikahan di Kana apa yang terjadi? Tuan rumah
para pengantin, ini kehabisan anggur kan? Kehabisan anggur. Biasanya kan anggur yang terbaik ini yang disajikan, yang disodorkan terlebih dahulu kan? Yang tidak baik kualitasnya mungkin ya terakhir-terakhir. Karena ya mungkin tamu sudah mulai berkurang, sudah mulai pulang. Tetapi ada mukjizat yang terjadi. Ternyata anggur yang terbaik ini disajikan di bagian terakhir. Jadi kebalik. Yang terbaik ini anggurnya disajikan di bagian terakhir. Mengapa ada mukjizat? Jadi kita tahu di sini Yesus dan para muridnya dan juga Bunda Maria ini adalah tamu. Dan biasanya kalau Bapak Ibu diundang dalam suatu pesta sebagai tamu ya nggak mungkin ke dapur bantu-bantu ya kan. Kalau sebagai seorang tamu ya duduk, nikmati hidangan, mungkin cerita-cerita, mengucapkan selamat, santai, nikmati acara, nikmati pesta. Tapi mengapa Bunda Maria bisa tahu kalau ada anggur yang kehabisan, kalau sedang ada krisis di dapur? Ingat, Maria adalah seorang bunda, seorang ibu yang sudah biasa, yang paham betul tentang aktivitas di dapur. Tahu itu loh. Bagaimana Bunda Maria bisa tahu? Karena Bunda Maria bukan hanya sekedar tamu yang duduk enak-enak menikmati makanan. Bunda Maria ternyata ke dapur. Mengamat-ngamati, ternyata sedang ada krisis di dapur, anggurnya sudah habis. Itu bunda kita, Bunda Maria, ke dapur, tahu persis apa yang sedang terjadi, ada situasi, ada masalah di keluarga. Dia yang mengatakan fiat mihi secundum verbum tuum, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dia yang telah mengalami apa yang dia katakan, karena imannya itu, terjadilah padaku menurut perkataanmu sekarang. Bunda Maria memberi kesaksian kepada para pelayan. Jadi pernyataan ini, pernyataan iman Bunda Maria diputar balik sekarang kepada para pelayan. Bunda Maria katakan, ini kesaksian Bunda Maria. Bunda Maria katakan kepada para pelayan, lakukanlah apa yang putraku katakan. Fiat mihi secundum verbum tuum. Kamu percaya deh, kalau kamu melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan kepadamu, hidupmu akan menjadi seperti yang aku alami. Apa itu? Mukjizat. Mukjizat. Bunda Maria berbisik kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau ada krisis dalam keluarga, jangan takut. Jangan takut. Buka hati Anda, renungkan, bawa dalam doa. Undang Bunda Maria masuk ke dalam dapur kehidupan Anda, masuk ke dalam dapur hati Anda. Undang Bunda Maria, lihat, ada apa sih dalam kehidupan saya ini, kok ada banyak masalah? Apa yang akan Bunda Maria lakukan? Amat-amati, lihat-lihat. Di dapur kehidupan keluarga kita, di dapur kehidupan doa kita. Dan Bunda Maria akan berbisik kepada Yesus. Anakku, dia ini sedang ada masalah. Lakukan mukjizat. Dia ini sedang kehabisan anggur. Lakukan mukjizat. Jadi, undang Bunda Maria. Jadikan Bunda Maria perantara dalam kehidupan kita. Maka percayalah Bapak Ibu, Tuhan Yesus sangat mencintai bundanya. Dan Tuhan Yesus nggak bisa mengatakan tidak apabila Bunda Maria meminta untuk putranya melakukan mukjizat. Jangan takut meminta kepada Bunda Maria. Dengan penuh iman akan Yesus, fiat mihi secundum verbum tuum, terjadilah padaku menurut perkataanmu, mukjizat akan terjadi dalam hidup Anda. Mintalah kepada Bunda Maria. Pertama, isi hati Anda. Apa sih prioritas Anda?
Apa sih yang Anda cari dalam hidup ini? 1 tahun ke depan ini, bagaimana Anda mulai menata kehidupan Anda? Prioritas. Kedua, kalau Anda capek, kemana dan di mana Anda istirahat? Kepada Tuhan, keluarga, atau yang lain? Ketiga, fiat mihi secundum verbum tuum. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Undang Bunda Maria, undang Tuhan ke dalam hidup Anda, dan saksikan mukjizat akan terjadi.